Sebenarnya gue agak self conscious gitu sih untuk ngomongin jerawat di depan kamera karena this is something that I've been battling for so long. Hai guys, apa kabar? Nah, di video kali ini akan sedikit berbeda. Yang mau gue sharingin sama kalian bukan tentang workout, tapi gue mau share sama kalian tentang my skincare journey. Nah, seperti yang kalian lihat, gue memang selalu bermasalah sama acne dari zaman gue SMA. Dari zaman gue SMP SMA udah bermasalah. Tapi dulu tuh jerawat gue tuh kayak kecil-kecil gitu ya, you know lah, hormonal acne yang masih pubertas gitu. Tapi gue notice selain itu gue juga pernah mengalami jerawat karena stres. Waktu itu pas kerjaan pertama gue dan I was so stressful, itu juga gue jerawatan parah sampai sini, sampai leher. Terus ketika gua mengurangi faktor stres itu, waktu itu karena kerjaan jadi I decided to resign, jerawat gua magically itu clear up dalam sekejap. Nah, sekarang gua tuh bingung sih sebenarnya, masih bingung, gua belum ketemu jawabannya. Karena gue udah mulai olahraga, gue udah mulai makan sehat, tapi jerawat gue malah makin parah. Gue akan kasih lihat sama kalian close up-nya ya. Nah, ini adalah kulit gue sebelah kiri. Ya, meskipun gak mulus-mulus amat, tapi compare to kulit gue yang sebelah kanan, this is the left part is so much better. Tuh lihat deh, aduh. Aku akan foto juga, nanti gue kasih ke kalian ya. Nah, kemarin gue tuh sempat nyari-nyari kayak informasi gitulah tentang jerawat, karena gue udah coba segala macam produk tapi kayak tetep tumbuh jerawat. Dan jerawat gue tuh bukan jerawat yang kecil-kecil gitu loh, jerawat gue tuh yang kayak dalam, terus keras kalau dipegang dan sakit banget. Nah, jadi kemarin gue tuh sempat nyari tahu tentang apa sih, siapa tahu gue bisa belajar sesuatu kan. Karena selama ini gue cobain semua produk kayaknya tuh nggak ngefek gitu ke gue. Semua metode gue coba nggak ngefek juga gitu, dan anehnya cuman di sebelah kanan gue doang. So, kemarin gue tuh ketemu satu video dari Puspita Mayangsari, nanti gue link di bawah, tentang hormonal acne. Jadi gue nonton video itu, dan dia mention satu hal yang bikin gue kepikiran, yaitu tentang PCOS. Buat kalian yang belum tahu, PCOS itu kepanjangan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, ini adalah salah satu kelainan imbalance hormon di dalam tubuh kamu. Jadi hormon cowok itu lebih banyak daripada hormon cewek. Nah, nanti gue juga akan link untuk video dari Female Daily yang ngobrol sama dokter kandungan tentang PCOS ini, supaya kalian bisa nonton lebih lanjut. Karena gue bukan medical, gue bukan dokter, jadi gue rasa kalian better untuk nonton untuk pelajari sendiri tentang PCOS ini. Nah, jadi pas gue nonton video itu, gue merasa bahwa kok ini tanda-tandanya sama-sama gue ya. Jadi gue tuh cari lebih banyak video. Gue nonton videonya Female Daily, gue nonton videonya Dr. Eric Berg. Ternyata dia juga punya gitu video tentang PCOS ini. Buat kalian yang belum tahu Dr. Eric Berg, dia adalah seorang chiropractor, jadi ahli tulang gitu di Amerika. Dan dia tuh sebenarnya tuh terkenal karena dia bikin video tentang intermittent fasting, yang memang diet yang gue lakuin selama ini gitu. Dia ngeluarin video tentang PCOS juga, dan ciri-cirinya itu lebih bikin gue yakin bahwa mungkin gue kena PCOS. By the way, lu nggak bisa
mendiagnosa PCOS ini sendiri ya. Jadi lo harus ke dokter, lo harus cek, dan mungkin lo akan disuruh untuk USG. So far sih gue belum ke dokter, karena kan gue baru tahu kemarin nih, dan kita masih dalam PSBB kan. Jadi gue tuh agak berhati-hati untuk keluar rumah atau misalnya ke dokter kayak gitu. Satu hal yang membuat gue makin yakin ini adalah satu videonya Dr. Berg. Dia ngomong bahwa kalau misalnya kamu breaking out di daerah satu wajah aja, bisa jadi kamu PCOS-nya di satu ovarium aja. Dan jerawat gue itu kebanyakan terkonsentrasi di bagian jawline sini. Dan ini katanya lebih banyak tentang masalah hormon. Jadi gue tuh belajar banget sih kemarin. Gue sampai tidur sampai jam 3 pagi untuk nontonin YouTube gitu tentang si PCOS ini. Memang ini common ya, terjadi di banyak wanita. Tapi ya ini kamu harus treat gitu, kamu harus sembuhkan. Memang ini nggak bisa fully 100% sembuh kalau misalnya kamu kena ini, tapi kamu bisa maintain dengan healthy lifestyle, dengan makan makanan yang sehat, dengan rajin olahraga kayak gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue belum cek karena kita lagi PSBB dan gue menghindari untuk keluar, apalagi ke rumah sakit untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu, nggak yang urgent, yang gawat darurat banget gitu. Nah jadinya gue lagi nyari-nyari untuk cara gimana nih gue secara natural mengurangi. Nah jadi selama seminggu ke depan gue akan mengurangi makanan yang triggering jerawat aku untuk lebih parah. Jadi seminggu ke depan aku akan ngurangin, pertama aku akan ngurangin sugar. Kedua, dalam berbentuk apapun ya, mau madu, mau gula pasir, gula merah kayak gitu, aku akan cut off. Kedua, aku akan cut off wheat, jadi kayak gandum. Jadi kayak mie, gue suka banget mie, gimana dong? Mie, terus kayak pasta, kue, roti, semua yang bertepung, itu gue akan hindari. Ketiga, kafein. Seperti yang kalian tahu dari video sebelumnya, gue harus banget tiap hari minum kopi. Nah, tapi banyak orang yang ngomong bahwa si kopi ini juga punya pengaruh ke hormon androgen kamu, ke hormon cowok kamu. Jadi gue akan coba untuk kurangin. Jadi selama 1 minggu ini aku akan ngurangin 3 hal ini. Gue juga akan foto setiap makanan yang gue makan selama 1 minggu ini, supaya kalian juga bisa bantu aku nge-track apakah diet aku udah bener apa belum. Selain dari menghindari 3 hal ini, aku juga akan tetap menggunakan intermittent fasting seperti biasa. Dan aku juga akan mulai beralih ke keto. Mungkin nggak 100% keto, tapi lebih mengurangi carbohydrates. Jadi aku akan masuk ke low carbohydrates diet. Ini adalah pertama kali aku masuk ke low carbohydrates diet dan digabung sama IF. Jadi sebenarnya Dr. Berg itu udah sering ngomong, kalau misalnya kalian pengen losing fats lebih cepat, you have to combine IF and keto. Tapi aku suka banget sama roti, sama mie, so I said I don't think I can do it gitu. Cuman karena alasan kesehatan kulit aku, I'm trying, gue akan coba selama 1 minggu ke depan. Tapi bukan berarti si skin diet ini kayak kalian ngikutin aja, kalian gak usah ke dokter. No, I'm not saying that. Gua pasti akan ke dokter untuk cek, tapi in the meantime untuk mengurangi semua peradangan ini, gua akan berusaha untuk makan clean, makan sehat dengan menghindari gula, tepung. Gue lupa satu lagi, dairy products kayak susu, yogurt, keju, itu juga gue akan completely cut off. Nah terus juga sama kafein, ya gue akan cut off 4 ini. Nanti by 7 days aku akan update lagi untuk skin condition aku, sama aku juga seudah ini akan put semua makanan yang aku makan selama 7 hari ini
supaya kalian juga bisa lihat. Hai guys, balik lagi sama Ana dan di video kali ini gue mau kasih lihat ke kalian untuk skin update gue setelah gue mengikuti pola makan yang lebih sehat untuk mendapatkan kulit yang bebas jerawat. Jadi ini adalah kondisi kulit gue per tanggal 8 Juni 2020. Ini di sini ada satu, terus di sini juga ada satu. Nah, jadi untuk recap, apa aja sih yang gue hindarin selama seminggu ini dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 7 Juni. Dan gue juga plan untuk ngelakuin ini, untuk nerusin skincare journey gue ini ke depannya sampai benar-benar bersih gitu. Yang pertama adalah gue menghindari dairy products kayak susu, butter, itu gue hindari banget. Terus kedua, gue menghindari tepung, kayak tepung terigu, itu juga gue hindari. Makanya dua ini gue nggak bisa baking selama seminggu ini karena gue lagi ngehindarin produknya juga kan. Meskipun gue cuma nyicip, tapi kan kayak apa ya, pasti lo nyicip lah kalau lo nge-bake something gitu kan. Dan gue bener-bener pengen eliminasi itu. Terus ketiga adalah sugar. Yang gue maksud sugar di sini adalah artificial sugar, kayak gula merah, gula putih, itu juga gue kurangin banget. Memang gue masih makan sugar kayak natural sugar, kayak dari pisang, dari buah-buahan, itu gue masih makan. Dan juga nyokap gue kan masakan, jadi kayak dari kecapnya, dari sambal, itu gue juga masih ada masukan sugar dari situ. Jadi nggak ketat banget, tapi gue berusaha banget untuk kurangin si sugar ini. Dan keempat adalah gue cut kopi. Ini adalah hal yang paling berat sih menurut gue, karena gue dari pagi itu, gue kalau pagi bangun pagi pasti gue minum kopi kan, udah dari SMA gue kebiasaan gue kayak gitu. Tapi gue pernah baca ada yang ngomong bahwa di dia nih, di kulit dia itu kopi men-trigger jerawat dia. Jadi gue pikir kayak selama gue masih bisa lakuin, ya udah gue cobain lakuin gitu. Dan di tengah-tengah selama gue eksperimen pola diet ini, gue juga ngurangin telur. Jadi mulai hari Kamis, gue lupa tanggal berapa, nanti gue cantumin di sini deh. Karena kan gue ngeliat tuh katanya kalau misalnya lu beneran ada makanan yang nge-trigger jerawat lu, itu dalam hitungan jam langsung kelihatan. Nah, jadi gue tuh sempat mikir kenapa ya kok ini keluar terus gitu. Ada yang udah mulai kempes tapi keluar lagi. Nah, gue lihat selama ini pola makan gue lebih banyak di telur kan, karena gue lagi berusaha membentuk otot juga gitu. Nah, gue jadi cut untuk telur, dan gue juga baca dari beberapa sumber, gue nonton juga video orang. Gue, buat kalian yang tertarik untuk tahu lebih banyak tentang food and acne correlation ini, kalian harus cek videonya Puspita Mayangsari sama videonya Skin Dewi. Mereka banyak banget ngebahas, dan mereka itu udah ngelakuin food sensitivity test, yang dimana itu bener-bener ngetes sensitivitas kamu terhadap banyak banget jenis makanan yang mungkin bisa men-trigger alergi ataupun jerawat kamu. Dan mereka nge-share gitu hasil mereka, Puspita maupun Cidewi dari Skin Dewi, itu mereka lumayan tinggi skornya di putih telur. Jadi mulai hari Kamis kemarin gue cut putih telur, gue cut telur lah. Mau putihnya, mau tengahnya, mau kuningnya gue cut sama sekali. Terus Ci, gimana setelah 1 minggu ngelakuin yang pola diet ini, ada perubahan nggak? Gue nanti gue kasih lihat untuk perubahan muka gue dari hari pertama sampai hari ke-7.
Tapi gue hari Rabu gue lupa banget untuk ngambil foto gue, karena sebenarnya fotonya itu gue ambil sebelum tidur. Jadi kayaknya hari Rabu kemarin gue kecapean banget, terus I was like bam, tidur langsung seudah mandi. Nah jadinya gue lupa. Tapi hari lain itu ada fotonya, jadi kalian bisa lihat. Dan perlu dinotis juga, pas gue lagi ngelakuin pola makan ini, gue dapet di hari Jumat. Jadi mungkin 1 minggu ini itu belum fully reflected apa yang gue udah cut dari pola makan gue, karena memang hormonal gue lagi naik turun kan. Tapi gue berencana untuk melakukan pola makan ini terus menerus ke depannya. Jadi expect me untuk update ke kalian seminggu per minggu skincare journey gue. Dan gue juga di sini mau share sama kalian ada beberapa produk yang gue akan coba di minggu ke depan. Yang pertama gue change untuk skincare gue. Gue lihat videonya Puspita dan I was like, oh iya ya, mungkin gue terlalu heboh dengan skincare gue selama ini, dan gue pengen back to gentle skincare. Kalian juga harus cek Glow Necessities buat kalian yang bermasalah sama acne, karena itu karena akun Instagramnya Glow Necessities itu dia nge-share beberapa list produk yang aman untuk kulit sensitif, kayak yang punya kita gitu loh. Jadi ini adalah yang produk yang akan gue tes selama seminggu ke depan, and I will let you know juga untuk hasilnya. Yang pertama untuk face washnya gue ganti ke Simple. Juga ini untuk moisturizernya gue ganti juga ke Simple, karena gue lihat ini dari Glow Necessities juga nggak pakai bahan yang enggak. Gue baru pakai ini hari kemarin tanggal 7, jadi belum terlalu gimana. Cuman yang gue tahu adalah mereka ini nggak ada baunya sama sekali. Bener-bener cuman kayak moisturizer doang dan face wash doang, cuman buat ngebersihin dan ngelembapin. Terus yang gue akan coba juga selama 1 minggu ke depan adalah gue nyobain ini zinc tablet yang gue makan ini, mereknya Zinc Plus. Karena seperti yang gue share di video yang sebelumnya, itu gue worried gue kena PCOS. Berarti kan ketidakseimbangan hormon, ya Allah, ketidakseimbangan hormon gitu kan. Nah jadi setelah gue nonton videonya Dr. Berg, gue banyak belajar bahwa zinc ini membantu untuk menyeimbangkan hormon lu. Jadi ya nggak ada salahnya kita coba kan. Jadi gue coba juga. Nah gue akan update ke kalian untuk perubahannya selama 1 minggu ke depan ya. Nah untuk sekarang gue akan kasih beberapa kayak perubahan yang gue rasakan selama 1 minggu ini ya. Oke, nah sekarang kita balik ke yang perubahan selama 1 minggu ini. Pertama, 3 hari pertama dimana gue nge-cut semua dairy, sugar, wheat, terus kopi. Gue belum nge-cut telur saat itu, adalah merah-merah, jerawat gue mereda. Jadi nggak terlalu merah banget. Dulu tuh kayak ininya tuh merah banget. Lu kalau jerawatan tuh kayak merah banget lah gitu. Nah sekarang itu udah mereda. Terus setelah gua cut telur, masih ada jerawat sih di sini dan di sini. Tapi gue pikir kayak ini, gue masih berpikiran positif ya, ini karena gue lagi cycle menstruasi gue aja. Hopefully setelah gue ke depannya nggak akan ada lagi yang muncul. Jadi yang gue pelajari adalah mungkin kalaupun ada yang muncul, gue akan lihat lagi tentang makanan gue apa sih yang men-trigger jerawat ini gitu. Karena setiap orang beda ya, setiap orang beda. Ini yang gue lagi cut adalah yang orang normally itu bermasalahnya dengan apa. Mostly dengan dairy, dengan wheat, dengan sugar, dan juga dengan telur, dengan kafein. Itu yang lagi gue cut. Tapi kalau memang masih belum berhasil juga, mungkin gue akan lihat lebih jelas, atau mungkin gue akan tes food sensitivity test seperti yang udah Puspita dan Cidewi lakukan. Nah kalaupun itu terjadi, gue akan update sama kalian.
Hai guys, apa kabar? Checking in after 2 weeks untuk udah ikutan diet yang untuk menghilangkan jerawat. So this is my skin condition on the second week. As you can see ya. Ini kan sempat ada kemarin, terus ini minor-minor kecil-kecil. Ini bekasnya masih banyak sih. Ya, cuman ini udah nggak bejendul. Dulu tuh kayak bejendul banget. Terus yang ini juga, ini sebenarnya sempat gede banget gua. Terus ini juga. Nah sekarang udah lumayan ngempesin. Meskipun masih banyak merah-merah ya, cuman kayak jerawat yang baru tumbuh itu bukan lagi jerawat yang merah, terus yang sakit gitu yang hormonal acne, tapi lebih ke jerawat-jerawat biasa kayak pustules yang dalamnya itu putih yang bisa lo pecahin atau cuman blackheads atau whiteheads kayak gitu. Ini adalah update untuk skin condition gue. Mohon maaf nih keringetan soalnya gue mau olahraga seudah ini dan Bandung lagi panas banget tuh. Jadi tadinya gue berencana untuk update ke kalian skin condition gue week per week. Tapi setelah gue pikir-pikir karena kayaknya 7 days itu terlalu cepat ya untuk ngasih lihat perubahannya ke kalian. Jadi gue memutuskan untuk nambah seminggu lagi untuk melihat perubahannya. Apalagi kan gue juga ganti produk, terus juga ada suplemen yang gue makan kan. Jadinya gue pikir kayak mendingan digabungin aja selama 2 minggu untuk kita lihat hasilnya dengan lebih baik. Oke, jadi saatnya sekarang review produk yang udah gue pakai. Gue pakai Simple untuk face cleanser sama moisturizernya yang gue udah kasih lihat di video sebelumnya. Dan menurut gue itu lumayan bikin kulit gue juga membaik karena bener-bener basic skincare banget, gentle skincare banget, as approved by Glow Necessities ya. Kalau misal kalian mau lihat lebih lanjut tentang gentle skincare, itu bener-bener kayak pembersihnya itu ngebersihin, nggak ada bau sama sekali, nggak ada tambahan sama sekali kayak scrub atau apapun, bener-bener cuman face cleanser aja, gel face cleanser. Dan nggak bikin kulit lo tuh kering seudah pakainya, jadi tetap aja masih lembut. Terus kedua, gue menggunakan yang moisturizernya, yaitu dari Simple juga. Itu lebih ke dia juga water something, I forgot lah. Pokoknya itu juga basic moisturizer. Jadinya nggak ada wangi sama sekali, tapi cukup untuk nutrisi, melembabkan muka gue. Suplemen yang kemarin gue kasih lihat ke kalian yang Zinc Plus itu, gue merasa bahwa si suplemen ini juga membantu proses penyembuhan jerawat hormonal gue. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini sama ini itu tuh jerawat hormonal gue. Itu tahu dari mana hormonal? Jadi jerawatnya tuh merah meradang gitu kan. Jadi kayak terus nggak bisa dipencet, nggak bisa diapa-apain, bener-bener cuman kayak bisul tanpa mata. Cuman sakit gitu kalau dipegang. Nah, gue pakai zinc itu, minum zinc itu, gue melihat perubahannya, ditambah juga makan sehat yang gue lakukan, itu cepet banget ngempesinnya. Memang ini sampai sekarang juga belum kempes, tapi ini udah lebih mending jauh banget, udah nggak sakit, udah ngecilin, jadi gue sangat amat puas sih dengan hasilnya. Terus di tengah minggu gue juga karena ada 6 bulan 6 kan, Shopee juga lagi ada apa tuh namanya? Kayak cashback, terus lagi ada promo 66 lah pokoknya. Dan gua beli minyak ikan. Ini kalau bisa kalian, minyak ikan kot ya. Kalau misalnya itu iya, kalau misal kalian kayak minyak ikan kot bukannya Scott Emulsion, iya betul Scott Emulsion sebenarnya. Cuman yang gua beli ini yang modelnya kayak soft couplet gini. Jadi udah tinggal telan, nggak kayak Scott Emulsion yang waktu gue makan pas anak-anak. Nah,
ini juga dibilang dia punya beberapa kandungan, aku lupa kandungan apa, nanti aku cantumin di sini deh. Aku nonton dulu videonya Dr. Berg ya, yang aku tahu dari dia vitamin yang terkandung dalam si minyak ikan kod ini apa, yang bisa membantu juga untuk meregulasi hormonal di dalam tubuh kamu. Jadi menurut gue setelah minum ini gue dapet tanggal berapa ya? Mungkin kayak tanggal 8 gitu, atau aku lupa deh ini tanggal 9 atau berapa. Gue udah minum beberapa hari sih. Dan gue merasa bahwa ini juga mempercepat untuk penyembuhannya gue. Jadi dua-duanya menurut gue approve untuk suplemennya. Oke, jadi mungkin ada yang nanya, Kak, berarti pros and cons-nya apa nih untuk diet ini gitu ya. Aku lupa sih, gue udah bikin nggak ya di yang video sebelumnya. Tapi untuk gue, setelah gue menjalani 2 minggu diet ini, pros and cons-nya adalah, prosnya yang pertama, menurut gue sangat amat ngefek. Memang sih belum 100% ya untuk jerawatnya, terus juga bekas-bekasnya, memang belum ya. Cuman gue merasa bahwa yang jerawat yang tumbuh pun bukan yang hormonal acne gitu. Dan hormonal acne-nya sampai sekarang puji Tuhannya belum ada yang tumbuh lagi, dan semoga nggak ada lagi ya. Tinggal bekas-bekasnya aja. Terus gue juga merasa bahwa dengan makan yang gue kurangin gula, gue kurangin tepung, gue kurangin apalagi tuh, kopi, gula, tepung, dairy, terus juga ya itu sih kayaknya, apa tuh aku lupa, oh telur itu ada perubahan di tubuh gue, terutama juga di berat badan gue. Jadi gue dalam waktu I would say 2 minggu sih, sebenarnya gue nggak ngecek pas minggu pertama, tapi gue kaget banget pas minggu ini gue naik ketimbangan and I lost 3 kgs. Jadi gue turun 3 kilo dari diet ini, meskipun olahraga gue ya secara beban hampir mirip dari sebelumnya. Jadi supaya kalian tahu bahwa gue sempet stagnan berat badan gue dari bulan dari bulan Februari kayaknya. Februari gue stuck sampai barusan Juni ini baru turun 3 kilo lagi. Tapi kerasa banget sih memang bedanya ke tubuh gue, meskipun gue nggak turun berat badan ya saat itu, tapi kayak semua badan gue tuh kenceng. Dan karena gue memang masih tergolongnya obesitas, jadi 3 kilo itu bener-bener kayak wow banget. Ini juga membuktikan bahwa kalau misalnya kalian pengen diet secara efektif, harus dua-duanya, olahraga dan diet, nggak bisa cuma salah satu. Oke, cons-nya adalah susah ya. Susah loh, apalagi karena gue kan seneng gorengan nih sebenarnya. Makanannya sih gue tetap ada yang digoreng, yang ditumis, yang menggunakan minyak, gue masih ada. Tapi gorengan itu sih, jadi gue sempet kayak gue lupa gitu loh, nyokap gue ngegoreng perkedel jagung waktu itu. Terus gue langsung kayak makan gitu aja, gue gigit 1 gigitan, terus gue ingat perkedel jagung ini kan pakai tepung. Jadinya gue balikin lagi ke tempatnya, sorry ya ma udah kegigit, tapi gue nggak bisa makan ini. Itu sih, jadi memang ada makanan-makanan yang memang susah ya untuk dimakan gitu. Terus meal prepnya juga lebih ribet. Cuman gue thank you banget mami gue masih dengan setia membantu anaknya ini. Jadi dia yang masak, dia yang prepin. Cuman memang lebih ribet ya, karena gue juga menghindari makanan yang packaging gitu, yang udah siap saji, atau misalnya siap saji of course ya, tapi maksudnya yang udah di package gitu. Jadi makanan gue bener-bener yang sayuran, terus buah-buahan, yang real food gitu, bukan yang udah processed food. Nah, processed food sebelumnya. Jadi nyokap gue juga harus sering ke pasar beli sayur, buah, beli udang, daging, itu karena protein gue juga gue ganti kan dari telur. Itu gue nggak bisa makan telur kan, sampai sekarang gue masih cut lah telur. Ada sih pernah sekali, cuman gue nggak banyak banget gitu makannya, nggak kayak waktu dulu kan gue bisa 2 sampai 3 satu hari makan tuh gitu. Jadi gue cut banget untuk yang telurnya, dan jadinya karena proteinnya berbeda gitu kan, telur kan lebih murah ya, jadinya
mungkin secara kos makan gue nambah sih dari proteinnya, tapi yang lain gue cut untuk kopi, terus juga untuk minuman manis, jadi kayak boba-bobaan gue udah cut sama sekali kan. Terus juga kue-kuehan, karena kadang-kadang tuh gue suka ngemil gitu ya. Oh, gue susah banget tuh untuk kayak kue, cake. Aduh, aku tuh suka banget manis. Jadi itu yang susahnya. Yang gue bisa makan manis sekarang apa? You guess it, banana. Yes. Makanya lo nanti lihat di foto gue, itu banyak banget gue makan makan pisang gitu karena gue pengen manis gitu, dan cuman pisang yang atau buah-buahan lain yang bisa gue makan gitu. Nah, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Semoga bisa berguna buat kalian, dan gue juga akan tetap ngikutin pola diet ini. Dan gue juga akan update mungkin kayak sekitaran per 2 minggu supaya kalian juga bisa nge-track efektivitasnya. Dan kalau misalnya kalian memang tertarik, gue juga memotivasi kalian untuk mencoba untuk diet ini, karena menurut gue ada hasilnya, dan I hope itu juga akan membantu buat kalian. Cuman please take note bahwa setiap orang itu bisa jadi punya trigger food yang berbeda. Yang gua cut adalah yang general. Sekali lagi, yang gua cut adalah yang general, yang biasanya men-trigger acne, yang memicu jerawat. Tapi mungkin ada makanan lain juga yang menimbulkan jerawat di tubuh kalian. Jadi kalian harus benar-benar take note apa aja yang sudah kalian makan. Kalau misalnya kayak gue gitu, kalau misalnya kalian mau pakai cara gue yaitu foto setiap kali makan, it's okay. Itu juga membantu kalian nge-track down makanan apa yang bisa memicu jerawat kalian. Karena gue tahu gue terpengaruh sama telur juga karena gue ngecekin setiap kali gue makan apa dan hasilnya kayak gimana. Oke, segitu aja dari gue untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye-bye. Wow, videonya lebih dari 30 menit loh setelah gue edit ini, dan gue baru nyadar. Mohon maaf ya, karena gue punya 2 weeks worth of materials untuk di-share sama kalian. So, jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak untuk barengan sama gue dalam perjalanan gue menuju glow up nih, boleh banget untuk hit subscribe, dan juga kita sama-sama untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Thank you semua. Hope you stay healthy and happy. Bye-bye.